Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Bojonegoro dan juga segenap pimpinan struktural PCM Bojonegoro, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam aum yang ada di Bojonegoro, baik sekolah maupun rumah sakit maupun yang lainnya. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin join di dalam kajian kita ini yang berasal dari Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kajian ketarjian yang diselenggarakan oleh PCM Bojonegoro, kemudian juga didukung oleh Lazismu pada malam yang mulia ini. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Bojonegoro yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu iman kepada Allah menurut rumusan kitab iman HPT yang diputuskan di Solo tahun 1929 Masehi. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang rumusan teologi Muhammadiyah dari Kitabul Iman yang ada di HPT putusan 1929 di Solo tersebut. Sudah kita coba gali dan kaji. Mungkin pertemuan ini yang kelima, dan insya Allah pada kesempatan ini kita masuk di al-iman billah, iman kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang bawa HPT-nya bisa dibaca di kitab pertama dari HPT lama atau HPT jilid 1 yang kita miliki itu. Maka kita temukan sebuah judul di sana tentang al-iman billahi azza wajal, yaitu iman kepada Allah azza wajalla yang maha mulia di dalam HPT kita itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama sebelum kita masuk pada pembahasan tentang rumusan keimanan tentang iman kepada Allah yang ada di dalam HPT kita, terlebih dulu kita akan coba bahas tentang apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Paling tidak ketika kita mengakui di dalam hati kita tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita itu harus mencakup 3 hal yang ada di slide itu. Yang pertama yaitu membenarkan dengan yakin akan wujud atau eksistensi Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, maka pada dasarnya kita sudah yakin dan tidak ada sikap skeptis atau sikap ragu pada keyakinan kita bahwasanya Allah itu wujud, bahwasanya Allah itu memiliki eksistensi. Jadi kita tidak berpaham ateisme, tidak berpaham mengikuti
paham yang anti Tuhan, tetapi kita mengakui tentang eksistensi Allah atau wujudullah. Kemudian yang kedua, yaitu membenarkan dengan yakin akan keesaan Allah. Atau nanti dalam HPT disebut al-ahadiyah atau at-tauhid atau at-tauhidiyah. Bahwasanya Allah itu zat yang satu, yang esa, yang wajib disembah dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam perbuatannya dengan menciptakan alam makhluk seluruhnya, maksudnya ini yang disebut sebagai tauhidul af'al, yaitu tauhid dalam perbuatan Allah. Maupun dalam menerima ibadah segenap makhluknya. Nah, ini nanti ada istilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, yang mana ibadah kita itu harus kita tujukan kepada Allah. Yaitu kita mengesahkan Allah bil ibadah atau tauhidu al ibadah. Tauhid mengesahkan Allah dengan bentuk ibadah. Kemudian yang ketiga, membenarkan dengan yakin bahwa Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Jadi Allah memiliki sifatun kamaliyah, sifat yang sempurna, suci dari segala sifat kekurangan atau sifatun naqsin atau sesuatu yang muhal. Kemudian Allah juga suci dari menyerupai segala sesuatu yang baru atau makhluknya. Maksudnya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Dan demikian juga tidak ada makhluknya yang menyerupai Allah. Nah, ini intinya bahwasanya ketika kita bicara tentang sifat Allah, maka sifat Allah itu sifat yang sempurna. Maka HPT kita bisa dilihat nanti Bapak Ibu sekalian di HPT-nya, di sana ada ungkapan yang menarik yaitu al-muttasifu bikulli kamalin, bahwasanya Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Kemudian juga di sana dikatakan al-munazzah, bahwasanya Allah itu suci an kulli naqsin, dari sifat kekurangan, wa muhalin, dan sesuatu yang mustahil. Nah, ini adalah sifat Allah secara global atau secara general. Secara spesifik nanti kita akan baca dan kita kaji bersama-sama di dalam teks rumusan al-iman billah di dalam HPT kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah nasul qoror atau matnul qoror, teks keputusan tarjih di Solo tahun 1929. Maka kalau kita baca secara singkat, maka di sana dikatakan al-imanu billahi azza wajal, iman kepada Allah yang maha mulia. Maka di sana dikatakan yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib atas kita beriman kepada Allah. Siapa Allah itu? Dijelaskan Rabbina adalah pangeran kita, adalah Tuhan kita. Wa huwal ilahul haq. Allah itu Tuhan yang hak. Berarti kalau Tuhan yang hak artinya tidak ada keraguan lagi tentang kebenaran ketuhanan Allah. Bahwasanya Allah itu eksistensinya kita terima, dan juga uluhiyahnya, bahwasanya Allah itu zat yang patut disembah, itu kita terima. Buktinya apa? Alladzi khalaqa kulla syai'in. Bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah memiliki sifat rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Allah itu Tuhan segala alam. Menciptakan segala sesuatu termasuk diri kita. Maka pengakuan kita akan ketuhanan Allah atau kepada rububiyah Allah mengharuskan kita menjadikan Allah itu sebagai ilahun ma'bud. Ilah atau Tuhan yang disembah. Kemudian dijelaskan oleh HPT tentang sifat-sifat Allah.
wa huwal wajibul wujud. Bahwasanya eksistensi Allah itu harus ada. Wujudnya itu pasti. Nanti kita akan bahas apa yang disebut dengan al-wajibul wujud. Kemudian wal awwalu bila bidayatin. Allah itu awal tanpa permulaan. Wal akhiru bila nihayatin. Dan Allah itu zat yang akhir tanpa penghabisan. Jadi al-wajibul wujud, kemudian Allah itu awal tanpa awalan, akhir tanpa akhiran. Ini beberapa sifat Allah. Wala yushbihu syai'un minal kainat. Dan tiada sesuatu yang menyamai Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Kemudian dijelaskan al-ahadu fi uluhiyati. Bahwasanya Allah itu zat yang Maha Esa di dalam ketuhanannya. Wasifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya. Al-hayyu al-qayyum binafsihi. Allah itu yang hidup, al-qayyum binafsihi yang berdiri sendiri. As-sami'ul basir. Allah itu mendengar dan melihat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya perkara Allah itu apabila menghendaki sesuatu ayyakula lahu. Allah cukup mengatakan kepada sesuatu itu kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka jadi. Wa huwa alimum bima yaf'alun. Allah itu mengetahui dengan apa yang hamba-hambanya itu lakukan. Ini Allah memiliki sifat alim, mengetahui segala sesuatu. Kemudian al-muttasifu bil kamal, bil kalam. Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara. Al-muttasifu bil kalam wa kulli kamal. Dan Allah itu memiliki sifat dengan segala kemuliaan, segala kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhal. Allah itu suci dari segala kekurangan dan kemustahilan. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan apa Ia pilih. Biyadihil amru. Di tangan Allah itu segala perkara, kulluhu semuanya, wa ilaihi dan hanya kepada Allah yarji'un, semuanya itu akan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah teks rumusan tentang iman kepada Allah yang ada di dalam HPT kita. Dan pada kesempatan ini kita akan coba kupas dan kita akan bahas secara sedikit demi sedikit untuk kita coba pahami. Ini kalau kita terjemahkan teks keputusan tadi. Dan juga Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan membuka HPT yang Bapak Ibu sekalian miliki. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara keimanan kepada Allah, sebagaimana yang dirumuskan di dalam teks Kitabul Iman dalam masalah al-iman billah, tadi dikatakan bahwasanya wajib kita beriman kepada Allah. Allah itu adalah Rabb. Makanya yajibu alaina an nu'mina billah. Wajib kepada kita beriman kepada sebuah zat yang zat itu namanya Allah. Allah itu adalah Rabbina. Adalah Tuhan kita, adalah Rabb kita. Ketika kita katakan Rabb, berarti hubungannya dengan ketuhanan yang sifatnya itu menciptakan segala sesuatu. Maka ada istilah tauhid ar-rububiyah. Yaitu apa? Ifradullah, mengisahkan Allah bi af'alihi, dengan segala perbuatannya. Ya, di antara perbuatan Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit dan bumi, kemudian memberi rizki dan hal yang lain yang termasuk perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga dalam Al-Qur'an itu kan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bahwasanya Allah itu Rabb dari segala alam yang
wujud ini yang semuanya yang menciptakan adalah Allah. Nah, ketika kita mengakui tentang rububiyatullah atau ketuhanan Allah, maka mengharuskan bahwasanya Allah itu kita jadikan ma'bud, zat yang disembah. Zat yang disembah itu disebut al-ilah. Sehingga ada tauhid uluhiyah. Bagaimana kita mengisahkan Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sholat kita tujukan kepada Allah, berdoa kita tujukan kepada Allah, dan apapun bentuk ritual yang kita lakukan itu hanya kita tujukan kepada Allah. Itu yang disebut apa? Al-uluhiyah. Dan Allah di sini adalah al-haq. Al-haq itu maksudnya banyak dalil yang menunjukkan tentang eksistensinya. Sehingga dalam pandangan setiap muslim yang beriman, bahwasanya eksistensi Allah itu sudah final. Dalam artian Allah itu sudah kita terima eksistensinya sehingga tidak perlu kita ragukan. Dan tidak ada seorang muslim pun yang beriman memiliki paham ateisme atau mengingkari akan Tuhan. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan afillahi syakkun. Apakah dalam masalah Allah atau masalah ketuhanan ini ada keraguan, skeptisme. Fatiris samawati wal ard, bahwasanya Allah sudah menciptakan langit-langit dan bumi, kan? Yang mana kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat tentang dalilul qudus, bahwasanya semua alam semesta ini adalah asalnya tiada, kemudian ditiadakan, dan adanya alam semesta ini menunjukkan bahwasanya adanya pencipta. Nah, ini sudah kita bahas tentang berbagai macam argumentasi yang membuktikan tentang eksistensi Tuhan. Nah, sehingga dalam pandangan kita al-ilah ini adalah al-haq. Karena apa? Khalaqa kulla syai', menciptakan segala apa? Sesuatu. Nah, kenapa kok HPT atau Tarjih mengatakan bahwasanya Allah tadi dijelaskan. Allah itu Rabb, kemudian Al-Ilah, kemudian Al-Haq. Ya, kalau kita perhatikan, bisa kita dapati dalilnya di dalam surat Yunus ayat 32. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq." Dan itulah Allah Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, al-haq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali apa? Kesesatan. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dijelaskan di dalam ayat ini mengenai 3 hal, yaitu fadzalikumullah, dijelaskan nama Allah, bahwasanya nama Tuhan yang menciptakan alam semesta ini yang wajib diibadahi itu namanya adalah Allah. Kemudian dijelaskan, jadi Allah di sini adalah zat yang memiliki uluhiyah baginya, layak dan pantas untuk apa? Disembah. Dijelaskan Rabbukum. Berarti Allah itu adalah Rabb. Kalau Rabb berarti mempunyai rububiyah, bahwasanya Allah ini yang mengatur, menciptakan segala alam semesta ini, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan dari semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian di sana dikatakan al-haq, yang menetapkan tentang eksistensi atau wujudnya yang yakin. Bahwasanya wujud alam semesta ini membuktikan tentang apa? Wujudullah, tentang eksistensi Allah. Sehingga yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah itu kita diajak untuk memikirkan an-nadhar fil kaun. Kemarin sudah kita bahas. Bagaimana kita merefleksikan dan memikirkan alam semesta ini dan tidak justru menyibukkan diri tentang mencoba memahami tentang zat Allah, kemudian hubungan zat dengan sifat, yang mana itu hal-hal yang sangat filosofis dan tidak bisa kita jangkau dengan akal kita, dan kita dianjurkan untuk an-nadhar fil qaul, yaitu melihat alam semesta ini, dan semakin kita kaji alam semesta ini dengan pendekatan burhani atau ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu kita yang kita miliki. Bagi Bapak Ibu yang
ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli-ahli disiplin ilmu yang lain, ketika melakukan kajian terhadap alam semesta ini, semakin kita meyakini bahwasanya alam semesta ini tidak mungkin wujud secara tiba-tiba atau tanpa sengaja, tetapi wujudnya alam semesta ini menunjukkan di sana ada zat yang menciptakan. Nah, itu yang disebut sebagai al-haq. Bahwasanya Allah itu hak, tidak ada keraguan tentang eksistensinya, dan eksistensinya bisa dibuktikan melalui alam semesta ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka ada pembahasan yang menarik di dalam teks al-iman billah tadi, yaitu tentang Allah dan sifatnya. Yaitu Allah itu memiliki sifat. Kemudian dijelaskan bahwasanya sifat Allah ini sifatun kamaliyah, sifat yang sempurna. Kemudian tadi juga menjelaskan munazzahun an kulli naqsin wa muhal, bahwasanya sifat Allah itu suci dari kekurangan dan kemustahilan. Berarti kalau kita bicara tentang banyak nanti sifat-sifat Allah yang perlu kita pahami, misalnya Allah memiliki sifat mendengar, melihat, dan sebagainya, ini semuanya adalah sifat kesempurnaan dan tidak ada dari sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat kekurangan atau sifat kemustahilan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari teks keputusan HPT tadi, kita temukan beberapa sifat-sifat wajib bagi Allah yang disebutkan. Yang ada 13 sifat wajib bagi Allah yang sudah saya list di slide kita itu. Yang pertama di sana dikatakan bahwasanya Allah itu al-wajibul wujud, pasti adanya. Maksudnya wujudnya Allah itu wajib. Ada wujud yang yang mungkin bisa wujud, bisa tidak, seperti wujud kita. Kemudian ada wujud yang mustahil. Wujud mustahil itu wujud yang tidak mungkin terjadi. Misalnya ada satu benda, kemudian benda itu bisa di timur, bisa di barat dalam satu waktu. Itu tidak mungkin. Itu wujud yang mustahil. Tapi ketika kita bicara tentang wujud Allah, maka wujud Allah itu wajibul wujud. Wujud Allah itu pasti ada karena ia menjadi sumber dari segala yang wujud. Kalau wujud kita itu bukan wujud dzati, bukan wujud secara independen, tapi wujud kita itu dependen kepada zat yang lain. Dan termasuk wujud-wujud alam semesta ini, semuanya wujudnya adalah dependen atau bergantung kepada zat yang lain, tidak independen sebagaimana wujudnya Allah. Sehingga Allah itu al-wajibul wujud. Kemudian Allah itu al-awwal, tanpa permulaan. Kemudian yang ketiga al-akhir. Allah itu tanpa akhiran. Kemudian juga HPT menjelaskan bahwasanya Allah itu wala yusbihuhu syai'un minal kainat. Allah itu tidak ada sesuatu yang menyamainya. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada zat apapun atau makhluknya yang bisa menyerupai Allah. Dan zat Allah itu juga tidak mungkin menyerupai makhluknya. Sehingga kalau kita katakan bahwasanya Allah itu mendengar, maka mendengar Allah dengan mendengar kita tidak sama. Karena kita mendengar memakai organ, paling tidak menggunakan telinga, kan itu. Dan juga pendengaran kita tidak sempurna. Dalam kondisi-kondisi tertentu, maka kita tidak bisa mendengar secara jernih, kan itu. Tetapi pendengaran Allah tentu tidak mengalami kekurangan seperti itu. Kemudian di sana dijelaskan al-ahadiyah, tentang wahdaniyah. Kalau dalam akidah Asy'ariyah itu bahwasanya Allah itu esa. Esa di dalam apa? Di dalam uluhiyah, di dalam ketuhanan Allah.
kemudian fis sifatihi, di dalam sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang keenam, Allah dijelaskan sebagai Al-Qayyum, yaitu berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan tempat untuk menempat di situ dan tidak membutuhkan ilah atau penyebab yang bisa menjadi penyebab wujud dirinya. Kemudian Allah juga sifatnya hayyun, hidup. Karena Allah itu hidup, maka dia wujud dan memiliki beberapa sifat tadi. Kemudian sami', maha mendengar. Kemudian basir, maha melihat. Kemudian qadir, maha kuasa. Kemudian juga iradah, Allah berkehendak. Kemudian alim, maha mengetahui. Kemudian juga Allah memiliki sifat kalam, yaitu berfirman. Meskipun dalam HPT kita itu dikatakan bersabda. Dalam bahasa Indonesia yang modern, bersabda itu sering dipakai untuk Rasul. Kalau Allah itu apa? Berfirman atau juga bisa berbicara. Ini 13 sifat yang harus ada bagi Allah, atau sifat 13 yang disebutkan di dalam apa? HPT. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HPT di tag iman kepada Allah tadi juga disebutkan sifat Allah yang jaiz. Jaiz itu maksudnya Allah memiliki hak otoritas atau memiliki otoritas mutlak atau absolut untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Berarti segala sesuatu itu berdasarkan kehendak atau iradah Allah atau masyiah Allah. Maka di dalam HPT kita dikatakan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu menurut apa? Kemauan dan kehendaknya. Jadi Allah itu kalau berkehendak terhadap sesuatu, maka terjadi sesuatu. Tapi ketika Allah tidak berkehendak kepada sesuatu, tidak mengatakan kun fayakun, maka tidak ada eksistensi apapun. Dan berarti di sini Allah memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz itu adalah sifat yang mutlak, yang absolut, yang menjadi hak wewenang Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini sebagai catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah untuk memahami tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam HPT. Paling tidak ada 3 sifat Allah yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib itu sesuatu yang mustahil bagi Allah tidak memiliki. Tidak memilikinya. Jadi mustahil bagi Allah tidak memiliki sifat yang 13 kita sebutkan tadi. Misalnya tidak mungkin Allah itu menyerupai makhluknya. Allah tidak esa. Berarti Allah itu wujudnya berbilang misalnya. Allah itu misalnya tidak mendengar. Itu tidak mungkin. Karena Allah tadi sifatnya apa? Sifatun kamaliyah, sifat yang sempurna. Kemudian sifat mustahil, sesuatu yang mustahil bagi Allah untuk memilikinya. Misalnya lawannya dari sifat 13. Misalnya lawannya wujud, Allah itu punya eksistensi, lawannya apa? Al-adam, tidak wujud. Al-awwal, lawannya apa? Kalau dalam akidah Asy'ariyah, ini disebut apa? Allah wujud kidam, tanpa permulaan. Misalnya Allah itu apa, muhdats atau hadits, suatu yang tercipta, itu tidak mungkin. Berarti ada sifat-sifat yang mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Hanya saja HPT kita tidak menyebutkan sifat-sifat yang mustahil itu, yaitu lawannya dari sifat apa? 13 tadi, mulai dari wujud, awal, akhir, la yusbihu syai'un minal kainat, ahadiyah, qayyum, hayyun, sami', basir, dan seterusnya. Kemudian juga ada sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Yaitu apa yang mutlak menjadi hak wewenang Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak. Maksudnya tadi, ketika Allah berkehendak, maka jadilah sesuatu. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin sesuatu itu apa? Tercipta. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari tag HPT yang kita bahas tadi, ada kesimpulan yang bisa kita simpulkan
bahwasanya di dalam teks HPT kita tadi, yaitu HPT menyebutkan 13 sifat wajib bagi Allah. Kemudian bagaimana tentang sifat mustahil? Maka HPT tidak menyebutkan satupun dari sifat mustahil dari Allah. Nah, kalau sifat jaiz bagaimana? Menyebutkan satu sifat. Ini kesimpulan dari sifat-sifat wajib bagi Allah dalam Kitabul Iman di HPT kita. Kenapa kok saya klasifikasikan ini? Karena ini kajian pertama, saya kasih tadi judulnya adalah part 1 atau bagian pertama, karena nanti akan ada bagian yang kedua dan topiknya sama, tetapi kita kaji secara komparatif. Maksudnya apa komparatif itu? Kita bandingkan rumusan keimanan kepada Allah di dalam HPT ini dengan misalnya rumusan keimanan yang ada di dalam akidah Asy'ariyah ataupun di Salafiyah. Karena ini kan ada perdebatan. Meskipun kelompok Islam yang terbesar itu ada Asy'ariyah, kemudian ada Maturidiyah, ada Salafiyah. Ini semuanya berada di bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haqqi wa Sunnah. Tetapi ketika berbicara tentang iman kepada Allah itu secara detail terkadang terjadi perbedaan. Nanti kita akan coba lihat apakah iman kepada Allah di dalam rumusan HPT ini ketika bicara tentang sifat-sifat Allah, apakah memiliki kedekatan dengan Asy'ariyah atau Salafiyah atau Tarjih atau Muhammadiyah ini memiliki corak sendiri. Nah, ini penting untuk kita baca bagaimana sebenarnya posisi Muhammadiyah di antara kelompok-kelompok Ahlus Sunnah yang tiga ini, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyah. Ini insya Allah pada bagian yang kedua. Karena kita masih di bagian pertama, kita hanya mengenalkan beberapa sifat dan bagaimana penafsirannya yang ada di dalam HPT. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yang pertama tadi adalah al-wajibul wujud, yaitu Allah itu pasti adanya. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya wujud Allah itu lidzatihi, dari zatnya. Bukan ada illah atau penyebab atau cause atau ada efek yang menjadikan Allah. Jadi wujudnya Allah itu lidzatihi, bukan li'illatin ukhra atau ilah yang lain. Atau ada ilah atau penyebab lain yang mempengaruhi tentang wujudnya Allah. Contoh wujud eksistensi yang berdasarkan zat yang lain itu contohnya ya wujud kita dan wujudnya alam semesta ini. Misalnya wujud kita itu tidak independen. Kita wujudnya dependent, membutuhkan zat yang lain, yaitu yang pertama Allah menakdirkan tentang eksistensi atau kelahiran kita melalui ibu kita dan sebagainya. Ini adalah proses bagi adanya wujud-wujud yang lain. Semua benda yang ada di dunia ini kalau kita perhatikan ternyata wujudnya tidak mungkin wujudnya tiba-tiba atau wujudnya lidzatihi tetapi li ghairi, karena ada zat yang mewujudkan. Apapun itu, ya, semuanya yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Tapi ketika kita bicara tentang wujudullah, wujud Allah, maka wujud Allah itu lidzatihi. Wujudnya Allah itu tidak tergantung pada wujud yang lain, tetapi Allah itu wujud dari zatnya itu sendiri. Nah, ini yang dalilnya apa? Kita sudah bahas tadi di surat Yunus ayat 32, Allah mengatakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq." Itulah Allah Tuhanmu yang hak. Kalau wujud Allah itu wujud yang hak, berarti wujud Allah itu tidak mungkin disebabkan wujud yang lain. Wujud Allah itu independen, bukan dependent. Wujud Allah itu tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain. Karena Allah itu wujudnya berdasarkan zatnya, bukan karena ada faktor yang menyebabkan ia jadi.
Tetapi ada catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Meskipun HPT menyebutkan bahwasanya al-wajibul wujud. Wujudnya Allah itu pasti adanya, tidak boleh tidak ada. Sebenarnya kalau kita perhatikan, al-wajibul wujud, meskipun itu termasuk di kalangan Sunni Asy'ari atau Asy'ariyah, kelompok pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana akidahnya diikuti oleh Al-Azhar di Mesir, dan mayoritas umat Islam di dunia ini, termasuk di Indonesia, diikuti oleh kelompok tradisionalis madhabi atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau kita sebut saja misalnya di NO gitu, yang secara jelas di dalam konun asasi mereka menyebutkan dalam masalah teologi NO mengikuti akidah Al-Imam Hasan Al-Asy'ari, atau sehingga NO itu disebut sebagai Asy'ariyah, pengikut Al-Imam Al-Asy'ari. Ya, di sana dikatakan sifat Allah itu adalah Allah wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadis, itu sebagaimana Bapak Ibu sekalian pelajari waktu kecil. Ternyata wujud itu meskipun ditetapkan sebagai sifat Allah, tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwasanya Allah itu wujud. Nah, gitu. Nah, tetapi atau kenapa Sunni Asy'ari dan juga Muhammadiyah mengatakan bahwasanya Allah itu wujud, padahal tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sehingga saya kasih catatan di situ. Sifat ini tidak disebutkan secara eksplisit dari redaksi Al-Quran, tetapi didasarkan pada istimbat akli. Istimbat akli itu kesimpulan akal, tetapi kesimpulan ini sebenarnya juga didasarkan dari Al-Quran. Nah, kalau Allah itu tidak dikatakan tidak memiliki sifat wujud, bagaimana Allah ini dikenal atau memiliki sifat-sifat yang lain? Kalau kita katakan Allah itu mendengar, melihat, hidup, dan yang lainnya, pasti dia wujud. Karena kalau sesuatu yang tidak wujud itu tidak mungkin memiliki sifat. Dan itu. Nah, untuk memudahkan ini, apa bedanya zat dengan sifat ya? Ya, contohnya zat dengan sifat itu kita ambil contohnya api. Nah, api itu zatnya. Sifatnya panas. Pasti kalau ada api pasti panas. Tidak ditemukan api yang tidak panas. Jadi ketika ada api, ada sifat yang melekat yaitu panas. Kemudian dalam istilah teologi, tapi ini sangat teknikal ya, tapi sekedar memperkenalkan dan mudah-mudahan tidak membingungkan. Dalam istilah teologi ada istilah arad. Arad itu sesuatu yang menempel pada zat, tetapi mungkin bisa tidak ada. Misalnya warna api. Meskipun secara umum api itu warnanya merah atau kuning, itu bisa berubah sesuai dengan objek yang dibakar. Suatu saat api itu mungkin tidak hanya merah atau kuning, tapi bisa berubah. Nah, itu namanya arad. Jadi dia tidak melekat. Terkadang ada, terkadang tidak. Tapi kalau sifat itu pasti ada. Itu yang dimaksud dengan sifat dengan zat. Nah, kemudian kembali kepada tadi, bahwasanya di HPT ini menggunakan istilah al-wajibul wujud. Ini sebenarnya istilah yang digunakan oleh kelompok filosof atau falasifah, kelompok ahli filsafat dan mutakallimin. Mereka menyebut Allah itu sebagai al-wajibul wujud. Allah itu pasti adanya. Kemudian yang kedua, HPT kita menyebutkan sifat wajib bagi Allah itu wal awwalu bila bidayatin. Allah itu awal tanpa permulaan. Nah, kemudian yang ketiga wal akhiru bila nihayatin. Allah itu akhir tanpa penghabisan. Allah itu awal tanpa permulaan. Inilah yang disebut dengan qidam. Tapi ini istilah yang digunakan oleh Sunni Asy'ari. Kan Allah wujud qidam. Akhir tanpa penghabisan, ini yang disebut baqa. Allah wujud qidam baqa.
Maksudnya kalau kembali ke tadi kidam, Allah itu awal tanpa permulaan. Maksudnya apa? Allah tidak memiliki permulaan pada wujudnya karena dia sumber dari segala yang wujud. Sehingga tidak pernah kita pahami bahwasanya Allah itu dulu tiada, kemudian ada. Kalau kita pahami Allah itu tiada, kemudian ada, berarti Allah itu apa? Tercipta. Beda dengan alam ini. Kita yakini, saya yakinnya bahwasanya alam semesta ini dulunya tidak ada menjadi apa? Ada. Alam semesta ini wujudnya minal adam ilal wujud, dari ketiadaan menjadi ada, atau from nothing to something. Yang dulunya itu nothing menjadi something. Ini alam semesta. Dan sehingga itu yang disebut apa? Hadis. Tapi kalau Allah itu awal. Awalnya Allah itu apa? Tanpa ada permulaan. Kemudian Allah itu akhir, tanpa penghabisan atau bakok. Maksudnya Allah itu selalu wujud tanpa batas dan kekal tanpa akhiran atau eternal. Jadi sehingga tidak pernah kita pahami misalnya suatu saat Allah ini akan binasa. Itu tidak mungkin dalam keyakinan umat Islam karena kita yakini wujud Allah itu tidak ada awalnya dan tidak mungkin wujud Allah itu akan mengalami sebuah apa? Kebinasaan atau kepunahan misalnya. Itu tidak mungkin di dalam pandangan akidah kita. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya kasih catatan di situ. HPT memilih redaksi yang eksplisit di dalam Al-Quran, yaitu menggunakan redaksi al-awwal kemudian al-akhir, daripada menggunakan istilah kidam sama bakok. Sebagaimana dalam akidah Asy'ariyah. Kalau kidam bakok itu tidak disebutkan redaksinya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau kita lihat dari dalilnya, maka Al-Quran sendiri menyebut Allah itu huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir. Jadi ketika HPT menggunakan redaksi al-awwal, tidak kidam, kemudian al-akhir, tidak bakok, ini memang menggunakan redaksi yang digunakan oleh Al-Quran apa? Sendiri. Nah, kemudian kita katakan tadi bahwasanya Allah itu al-akhir bila nihayah. Akhirnya Allah itu tidak mungkin berakhir. Kalau kita perhatikan dalilnya di situ kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu akan apa? Akan binasa. Tapi ditetapkan di sini wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap kekalah Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang maha agung dan maha mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu akhir, tapi akhirnya itu apabila nihayah, tanpa ada penghabisan, atau Allah itu eternal. Tidak mungkin Allah itu mengalami sebuah kebinasaan atau berakhir. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HPT kita di antara sifat Allah dijelaskan wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Tiada sesuatu yang menyamainya. Kalau dalam istilah yang digunakan dalam akidah Asy'ariyah menggunakan apa? Mukhalafatul lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maksudnya apa? Tiada hawadits, tiada ciptaan apapun yang bisa atau dapat menyerupai Allah dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Dalam zat Allah tidak mungkin, karena tidak mungkin ada satu manusia atau makhluk apapun yang zatnya itu sama dengan Allah. Tidak mungkin. Sifatnya, meskipun kita katakan Allah tadi memiliki sifat mendengar, berbicara, kemudian melihat, tetapi sifat Allah di sini sempurna. Kita manusia memiliki sifat mendengar, berbicara, dan melihat. Tetapi mendengar kita, melihat kita, berbicara kita ini tidak sempurna. Terkadang kalau kita misalnya melihat dalam jarak berapa meter, kita sudah tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat apa yang di belakang kita. Meskipun sama-sama melihat, tetapi kalau sifat Allah itu sifat kamaliyah, sifat sempurna, kalau kita makhluk ini apa? Sifatun naqsin. Kemudian tidak ada
hawadis atau ciptaan yang menyerupai Allah di dalam perbuatannya. Meskipun Allah tadi berkehendak, kita juga berkehendak. Tapi kehendak Allah itu absolut. Pasti terjadi ketika Allah berkehendak. Tapi kalau kita berkehendak, itu tidak mungkin absolut. Kita punya planning yang sudah kita rancang sangat betul-betul bagus, tetapi nanti dalam menjalaninya mungkin kadang banyak risiko kegagalan. Tetapi bagi Allah, ketika Allah memiliki kehendak atau will, itu tidak mungkin tidak terrealisasi. Sehingga dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah, kemudian ditetapkan wa huwas sami'ul basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ini yang disebut wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Kemudian yang kelima ada sifat yang disebut al-ahad fi uluhiyah. Allah itu esa dalam ketuhanannya, wasifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi. Nah, HPT lebih menggunakan istilah al-ahadiyah dari kata ahad itu daripada wahdaniyah. Ahadiyah dalam pandangan HPT ada dalam 3 hal, yaitu dalam uluhiyah, maksudnya hanya Allah yang berhak disembah atau diibadahi. Sehingga dalam istilah teman-teman salafiyah, sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, ada tauhid uluhiyah, yaitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian ahadiyah dalam sifat-sifat Allah, maksudnya tidak ada seorang pun yang memiliki sifat sepertinya dan juga sifat-sifatnya tidak berbilang. Maksudnya tidak sebagaimana yang saya contohkan tadi. Kita mendengar, kita melihat, tetapi mendengar kita dan melihat Allah sama-sama mendengar. Allah mendengar, kita mendengar. Tapi mendengar Allah itu sempurna, mendengar kita tidak sempurna. Kemudian juga sifat-sifatnya tidak berbilang. Tidak mungkin Allah itu mendengar, tapi mendengarnya itu ada 2 pendengaran atau 3 pendengaran. Itu berbilang namanya. Kemudian dalam af'alnya, hadiah dalam af'alnya atau dalam perbuatan-perbuatannya, maksudnya apa? Tidak ada selain Allah perbuatan apapun dan hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga karena Allah itu sumber dari alam semesta ini, maka segala aktivitas yang ada di alam semesta ini di dalam genggaman Allah. Nah, bagaimana kalau manusia berbuat? Sehingga perbuatan manusia itu tidak menciptakan perbuatannya. Tetapi manusia itu diberikan apa yang disebut ikhtiar atau al-kasbu, potensi untuk berbuat. Tetapi potensinya ini tidak maksimal. Sehingga tadi kita memiliki planning, well planning, tetapi nanti akan mengalami kegagalan. Karena apa? Perbuatan kita itu tidak absolut, perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Sehingga potensi kita di dalam berbuat itu tidak betul-betul absolut. Hanya Allah yang memiliki perbuatan yang mutlak, sehingga dalam perbuatan manusia itu dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti ketika kita sudah sampai pada al-iman kepada qada dan qadar, maka yang dilakukan oleh seorang hamba, perbuatan yang berasal dari hamba itu disebut kasbun atau ikhtiar gitu. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dalil-dalilnya, misalnya qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menunjukkan Allah memiliki sifat ahadiyah. Sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Kemudian sifat berikutnya, saya cepat saja ini, yaitu hayyun. Allah itu hidup. Yaitu hayyun itu sifat qadim, kekal bagi Allah, dan dengannya ia memiliki sifat-sifat yang lainnya. Kalau Allah itu tidak hayyun, tidak hidup, tidak mungkin Allah mendengar, tidak mungkin Allah melihat, tidak mungkin Allah berbicara, tidak mungkin Allah berkehendak.
Zat yang memiliki sifat-sifat seperti ini pasti dia hayyun, pasti dia apa? Hidup. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh qayyum. Qayyum itu apa? Kalau kita dalam madhab, dalam akidah Asy'ariyah disebut qiyamuhu binafsihi kan. Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan tempat yang ia tempati dan juga tidak membutuhkan wujud yang memberikan wujud sehingga Allah punya eksistensi. Sehingga Allah tidak membutuhkan sebuah tempat supaya ia tempati dan juga tidak membutuhkan zat yang mewujudkan kemudian ia apa? Wujud. Nah, ini sebagaimana yang kita hafal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Al-hayyu, Allah itu hidup, al-qayyum itu Allah berdiri sendiri. Ini sifat yang ke-6 dan ke-7. Kemudian yang ke-8 dan ke-9, yaitu Allah itu as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Maksudnya apa? Yaitu dua sifat qadim kekal pada zatnya yang dengan keduanya dapat diketahui segala sesuatu yang wujud. Maksudnya ketika Allah memiliki as-sami, Allah bisa mengetahui segala sesuatu yang bisa diketahui dengan pendengaran. Al-Basir juga semacam itu. Ya, sebagaimana yang kita dalam surah Asy-Syura Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah itu mendengar dan mengetahui. Kemudian yang ke-10 yaitu Qadir. Al-Qadir. Allah Maha Kuasa, yaitu sifat Allah yang mewujudkan dan meniadakan sesuatu. Karena Allah itu punya kudrah, punya kekuatan yang absolut, kekuatannya ini tidak ada yang melawannya, sehingga Allah itu adalah menguasai segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu. Apapun kekuatan yang ada di dunia itu qadir. Allah Maha Kuasa. Tidak ada suatu zat apapun yang bisa menundukkan kekuatan Allah. Kemudian yang ke-11 iradah. Al-iradah ini berkehendak. Yaitu sifat qadim kekal. Dengannya segala sesuatu akan tercipta atau terwujud. Ya, sehingga tadi ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka sesuatu itu terjadi. Kalau tanpa kun fayakun, tanpa kehendak, iradah Allah, maka sesuatu itu tidak mungkin apa? Terjadi. Sehingga dalilnya dalam surat An-Nahl ayat 40, innama qauluna lisyai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firmanku kepada sesuatu idza aradnahu, kalau kami menghendaki terjadinya an naqula lahu, kita katakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Ini yang disebut sifat apa? Iradah. Kemudian yang ke-12 yaitu alim. Allah mengetahui, sifat qadim kekal bagi zat Allah, dengannya ia mengetahui segala sesuatu. Misalnya dalam Al-Baqarah dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah Maha mengetahui segala apa? Sesuatu. Kemudian yang ke-13 yang terakhir yaitu kalam. Yaitu berfirman. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian baca di HPT-nya nanti al-muttasif bil kalam itu yang bersabda. Ya, mungkin ini bahasa Indonesia yang dulu. Kalau bahasa Indonesia yang sekarang, kalau Allah itu apa? Berfirman atau berbicara. Yaitu sifat qadim kekal bagi zat Allah yang menunjukkan semua maklumat atau informasi. Maksudnya kalau kita berikan catatan, Allah itu berbicara, tetapi tentu berbicara Allah tidak sama dengan berbicara kita, kan itu. Apakah berbicara Allah itu dengan huruf dan suara? Nah, itu nanti perdebatan di kalangan para teolog Islam. Kemudian di sini saya kasih catatan, tidak disebutkan dalilnya secara khusus dalam kitab Iman HPT. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jenengan cek di HPT-nya, kalau hanya ditetapkan bahwasanya sifat Allah itu al-kalam, Allah itu berbicara. Tapi HPT tidak menyebutkan dalilnya. Meskipun sebenarnya kita temukan ada banyak dalil di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Berbicara. Misalnya apa?
Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Jadi kan Allah menetapkan bahwasanya sifat Allah itu apa? Al-kalam. Allah berbicara. Siapa? Kepada siapa? Musa. Kepada Musa taklima dengan sebenar-benar berbicara. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Al-kalam. Sehingga Nabi Musa disebut kalimullah, yaitu nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya. Dan demikian juga ketika Allah mewahyukan kepada para nabi, di antara wahyu itu terjadi dengan pembicaraan secara langsung. Meskipun ada beberapa cara Allah menurunkan wahyu, misalnya melalui malaikat Jibril dan yang lainnya. Misalnya dikatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahya. Tidaklah seseorang itu berbicara, Allah berbicara kepadanya kecuali wahyu. Maksudnya wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Al-kalam. Kemudian ini tentang sifat jaiz. Kalau 13 yang kita sudah bahas itu sifat wajib. Di HPT juga menyebutkan sifat apa? Sifat jaiz, yaitu Allah memiliki otoritas absolut atau mutlak untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Maka di HPT kita di sana dikatakan yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ini dalilnya wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Tuhan kamu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan apa yang Ia pilih. Maksudnya ketika Allah menghendaki dan memilih, maka Allah apa tadi? Segala sesuatu itu apa? Tercipta. Berarti menciptakan dan tidak menciptakan itu sifat jaiz bagi Allah. Tidak ada satu zat pun yang memiliki intervensi kepada Allah. Allah diintervensi untuk menciptakan sesuatu. Itu tidak mungkin. Nah, sehingga apa? Allah memiliki otoritas yang absolut untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Itu yang disebut sebagai sifat apa? Jaiz. Kalau Allah menciptakan berarti Allah menginginkan sesuatu dan meninggalkannya, sehingga tidak ada yang intervensi, tidak ada yang mengkomplain Allah. Kemudian ini yang terakhir ada apa? Perhatian. Yang intinya di sini dikatakan makallafanallahu bil i'tiqad illa bima tasilu ilaihi quluna. Allah tidak membebani kepada kita tentang keyakinan kecuali yang sampai pada akal kita. Maksudnya tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mempercayai sesuatu, tetapi sesuatu itu sifatnya irasional, yang mana tidak bisa kita pikirkan. Fala yajuzu lana an nabhatha an kunhi dzatil ilahiyyah wa kaifiyat ittisafiha bisifatin. Dan maka tidak boleh kita membahas tentang hakikat zat Allah. Allah itu hakikat zatnya bagaimana? Itu tidak boleh. Dan juga bagaimana relasi antara zat dengan sifat. Apakah sifat itu sama dengan zat atau zat itu berbeda dengan sifat? Nanti ada perdebatan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Tidak boleh kita tetapkan sifat bagi Allah. Jadi Allah itu melihat ya dengan zatnya, tidak boleh kita katakan Allah itu melihat dengan pendengarannya. Kenapa? Kalau kita tetapkan Allah memiliki sifat mendengar, berarti sama kita menetapkan ada dua zat yang kekal, yaitu zat Allah dan sifat Allah yang mendengar itu sama-sama kekal. Berarti ada dua Tuhan. Sebagaimana keyakinan misalnya orang Kristen. Antara oknum itu, Allah itu satu tapi memiliki tiga oknum. Bapa, Anak, Ruhul Kudus. Nah, kalau kata Mu'tazilah, apa bedanya kita dengan teologi Kristen? Sehingga ada perdebatan. Hal-hal semacam itu dalam pandangan Muhammadiyah lebih baik kita tidak memasuki di dalamnya. Karena semuanya ini adalah sifatnya spekulatif. Dan bagi warga Muhammadiyah dianjurkan untuk
memahami akidah cukup yang usulnya. Adapun perdebatan teologis yang dalam sejarah Islam, dalam beberapa abad kita mengalami masa kemunduran karena di antara sebabnya apa? Kaum muslimin masuk di dalam perdebatan teologis yang semuanya adalah sifatnya apa? Spekulatif dan meninggalkan beramal dan berkarya. Fa inna dzalika mahdhurun syar'an. Yang demikian itu dilarang secara syar'i. Ya meskipun ya wilayah-wilayah ini bagi orang yang mutakhassisin, bagi orang yang spesialis boleh untuk dibahas. Tetapi bagi orang yang tidak spesialis dalam bidang ilmu teologi, ya sebaiknya mengikuti apa yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah, bahwasanya dalam masalah membahas tentang zat Allah, bagaimana esensi atau hakikat zat Allah, bagaimana relasi antara zat Allah dengan sifat Allah. Ini perdebatan yang filosofis, yang sangat debatable dan sangat spekulatif, maka itu tidak dianjurkan untuk masuk di dalamnya. Walaysa fi wujudihi ta'ala syakun, tidak ada di dalam eksistensi Allah itu keraguan. Maksudnya tidak ada skeptisme di dalam wujud Allah itu. Afillahi syakun fatiris samawati wal ar. Apakah di dalam Allah itu ada keraguan bahwasanya Allah sudah menciptakan langit dan bumi? Wa qad saddal Qur'anu 'alal uqul babal khawdi fi ma la tablughuhul madarik biqaulihi laisa kamitslihi syai'un. Dan Al-Qur'an juga sudah menutup pada akal supaya tidak memasuki hal-hal yang tidak bisa kita pahami melalui panca indera kita yang 5 itu, penglihatan, kemudian penciuman, pendengaran dan sebagainya. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Demikian juga wa nassa ala anna quwwatal aqli mahdudah wa annahu muhitun bin nasi fi qouli ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dan juga Allah atau Al-Qur'an sudah memberikan nas bahwasanya kekuatan akal ini terbatas, dan bahwasanya Allah itu mengetahui manusia baik yang ada di depan kita atau di belakang kita. Yang dianjurkan di dalam pandangan teologi Muhammadiyah ini, kita melakukan tadabbur fi makhluqatihi, di dalam alam yang diciptakan oleh Allah, untuk menunjukkan tentang eksistensi dan kekuatan Allah. Jadi yang dianjurkan bagi warga Muhammadiyah bukan berdebat dan menggali tentang zat Allah itu sebenarnya apa, zat Allah itu bagaimana, hubungan sifat dengan zat itu bagaimana, itu tidak usah dimasuki. Tetapi bagi warga Muhammadiyah dianjurkan untuk melakukan kajian terhadap alam semesta ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ahli biologi, inilah yang dikembangkan. Ahli kimia inilah yang dikembangkan. Ahli fisika inilah yang dikembangkan. Semua ilmu-ilmu alam yang ada di alam semesta ini akan membuktikan tentang eksistensi Allah. Daripada mengkaji ilmu teologis yang sangat spekulatif, dan kesimpulannya juga spekulatif. Misalnya tentang hakikat wujud Allah, bagaimana hubungan atau relasi antara zat dengan sifat. Sehingga sebagai penutup kajian saya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu prinsip teologi Muhammadiyah dalam relasi zat Allah dan sifatnya. Yang pertama, akal memiliki keterbatasan dalam masalah akidah. Tidak mungkin kita bisa sampai pada kesimpulan wujud Allah itu demikian. Tidak mungkin kita bisa deskripsikan atau gambarkan. Tidak mungkin. Kemudian akal manusia tidak mampu memahami zat Allah dan relasinya dengan sifat-sifat tersebut. Apakah zat dengan sifat Allah itu sama-sama qadim atau keduanya terpisah? Sebagaimana tadi perdebatan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, Allah itu melihat dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Kalau kita tetapkan Allah itu misalnya melihat karena Allah itu basir, berarti ada zat Allah, ada sifat al-basir tadi atau al-basar. Berarti ada dua zat yang sama-sama kekal.
Atau Mu'tazilah ini nggak boleh. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan sifat itu bukan zat, tapi bukan yang lainnya. Karena sejak ada zat, ada sifat. Nah, ini perdebatan mungkin Bapak Ibu juga banyak yang ngantuk ini dan susah untuk dipahami kan itu. Karena ini sangat filosofis dan apa dan hal-hal yang tadi spekulatif saja. Tidak ada pandangan skeptis terhadap eksistensi Allah. Kemudian Al-Quran menutup pintu pikiran dalam hal yang tidak mungkin tercapai oleh akal. Kalau akal kita tidak mampu menjangkau, ya sudah. Tapi yang dilakukan akal apa? Akal pengetahuan manusia terbatas, sedangkan pengetahuan Allah tidak terhingga, sehingga apa yang kita lakukan cukup bagi kita dengan merenungkan ciptaannya untuk membuktikan eksistensinya, kekuasaan dan kebijaksanaannya melalui pendekatan burhani, ilmu-ilmu disiplin ilmu-ilmu modern yang berkaitan dengan alam semesta yang semuanya bisa kita gunakan untuk mencapai sebuah konklusi tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita tentang iman kepada Allah di dalam HBT, dan kita buka sesi tanya jawab atau komentar dari Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan bisa melalui kolom chat atau dengan voice secara langsung gitu. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan terhadap topik yang kita bahas pada malam ini. Ya. Ya, silahkan. Sudah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak, sedikit saya menanyakan aja. Kaitannya dengan pandemi yang sekarang ini, yang sekarang terjadi inilah. Ya. Kita semua mengalami. Apakah ini merupakan kalau dikaitkan nanti dengan sifat-sifat Allah tadi? Di sini saya tadi mencatat ada sifat jais ya Pak ya, sifat jais bagi Allah. Itu apakah kaitannya dengan pandemi ini? Disitulah Allah memberikan pengetahuan, pemberitahuan kepada kita bahwa inilah sifat saya, sifat kami seperti ini, sifat jais Allah. Apakah ini seperti itu atau pandemi ini merupakan suatu musibah ataupun cobaan bagi manusia, bagi makhluk yang ada di bumi ini. Ya, ini kaitannya apakah inilah sifat jais Allah atau inilah cobaan yang harus kami berikan kepada kamu semua manusia yang ada di bumi ini. Ya, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba respon dan tanggapi dulu ya. Terima kasih Pak Edi Hidayat atas pertanyaannya yang sangat kontekstual terhadap pandemi wabah COVID-19 yang kita alami. Ini sudah masuk tahun yang kedua ya, belum terselesaikan juga, tidak hanya di negara kita tetapi juga pandemi secara global atau secara internasional, yang mana apakah pandemi ini ketika kita konekkan dengan sifat Allah, yang mana Allah memiliki sifat yang sifatnya itu absolut. Allah berkehendak
Allah memiliki iradah, ketika Allah berkehendak maka tidak ada suatu apapun yang bisa menyetopnya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, itu misalnya Allah mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, dan seterusnya. Itu kan menjelaskan bahwasanya manusia itu di dalam kehidupannya akan mengalami fase-fase, tidak mungkin kehidupan yang selalu lurus, sesuatu yang menyenangkan, tetapi terkadang Allah memberikan ibtila, memberikan ujian untuk menguji sejauh mana keimanan dan bagaimana manusia itu merespon terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, berupa ketakutan gitu. Dan berupa kehilangan nyawa, berupa berbagai macam ujian yang intinya ujian itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Bagi seorang yang pelaku maksiat, ujian itu bisa teguran, bisa adab. Tapi bagi seorang muslim, ujian itu ya menguji keimanan, bagaimana kekokohan kita di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan itu. Sehingga pandemi ini memberikan ujian kita di dalam banyak hal kan. Dan kehidupan menjadi susah. Untuk belajar saja sekarang juga mengalami kendala. Misalnya sekolah yang dulu muridnya bisa belajar secara face to face, tapi sekarang juga mengalami problem kan itu. Untuk kajian saja yang dulu bisa face to face, sekarang harus online kan itu. Dan juga harus pakai media-media yang lain, sehingga ketika jiwa kita di masa pandemi ini digunakan untuk alasan supaya kita tidak bergerak, supaya kita memiliki banyak alasan atau uzur untuk tidak maju, maka pandemi ini bisa menjadi sebuah musibah. Tetapi bagi seorang muslim, di dalam situasi apapun dia tetap bisa mengembangkan potensi. Ketika misalnya sekarang kalau tadi pembelajaran, kemudian kajian dan sebagainya tidak bisa ditempuh secara face to face, maka ada jalan yang lain. Ketika kita bisa menciptakan jalan, dan justru pandemi ini memotivasi kita untuk berkreasi, berinovasi lah, itu yang seharusnya dianjurkan, tidak menjadikan pandemi ini sebagai sebagai halangan kita untuk bergerak maju kan itu. Ini yang mungkin bisa kita kembangkan dan kita bisa sikapi ketika kita mengalami sebuah pandemi. Yang intinya pandemi tadi tergantung kepada perspektif kepada siapa. Yang mungkin bagi orang yang pelaku maksiat ini bisa menjadi menjadi adab atau bisa menjadi teguran, tetapi bagi seorang mukmin maka pandemi ini menjadi ujian bagaimana tetap mengokohkan sebuah keimanan yang ada di dalam hati kita. Mungkin itu Pak ya, kurang lebih jawabannya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Iya, monggo. Silakan Pak Yudi ya, silakan monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Yudi dari Sidoarjo, Ustaz. Ada dua pertanyaan Ustaz yang insya Allah saya sampaikan ke Ustaz. Pertama, yaitu ada sebagian orang Islam yang mengatakan bahwa Allah itu istiwa di ars, dan ars Allah itu di atas langit. Nah, apakah ini bertentangan dengan sifat Allah yang Al-Qayyum tadi? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, di lingkungan Muhammadiyah ini mempelajari tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apakah ini bertentangan dengan yang dirumuskan oleh Muhammadiyah sendiri, bahwa Allah itu ahad dalam tiga hal dalam Esa dalam ketuhanannya, sifatnya dan perbuatannya.
Itu dua pertanyaan mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Meskipun sebenarnya insya Allah bagian yang kedua saya akan mencoba melihatnya secara komparatif. Dan supaya kita lihat posisi teologi Muhammadiyah itu di mana antara Asy'ariyah dan Salafiyah. Termasuk tadi persoalan takwil. Nah, persoalan takwil ini, takwil itu memalingkan dari makna dzahir kepada makna yang lain. Atau makna yang dzahir kepada makna majazi atau metafor. Nah, ini sering menjadi perdebatan antara Asy'ariyah dengan Salafiyah. Dan yang paling aneh kadang juga menyesatkan dan mengkafirkan. Ini kan juga berisiko. Ya, contohnya tadi, yaitu ayat yang cukup populer, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu di atas arsy-nya istawa. Istiwa Allah itu bagaimana? Kan itu. Meskipun ketika Imam Malik ditanya, kan ada orang yang tanya ketika itu, Imam Malik hanya merespon al-istiwa ma'lum. Istiwa Allah itu sudah diketahui. Wal kaifiyatu majhul. Dan cara Allah istiwa itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Iman kepada istiwa itu wajib. Sehingga Imam Malik ketika itu tidak melakukan takwil kan itu. Ya, misalnya contoh yang lain yang mudah, misalnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka atau makhluknya. Apakah tangan di sini kekuasaan? Kita lakukan takwil. Kan arti tangan itu ya tangan ini kan. Tapi kalau kita tetapkan tangan ini, nanti bisa berisiko misalnya ada orang memahami bahwasanya tangan Allah dengan tangan kita sama. Yaitu tangan kita ada kulitnya, ada jarinya, ada kukunya. Nah, gitu. Ini kan menjadi tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya kan itu. Sehingga sebagian ulama juga mentakwil. Maksudnya yadullah fawqa aydihim itu kekuatannya. Sehingga tangan di sini tidak digunakan makna hakiki atau makna literal, tetapi digunakan makna metaforis atau majazi kan itu. Nah, bagaimana sikap Muhammadiyah? Sebenarnya Muhammadiyah nanti bisa dibaca di HPD kita, di Al-Iman bil Kutub, ada tanbih perhatian. Bahwasanya di sana sebenarnya Muhammadiyah itu mendahulukan makna literal, makna yang dohir daripada makna takwil. Tetapi, atau makna metaforis. Tetapi Muhammadiyah membolehkan takwil selama ada argumentasinya. Ada dalilnya. Misalnya di kalangan para ulama, yadullah fawqa aydihim. Ada yang menyikapi tangan Allah di atas tangan-tangan makhluknya. Ada yang juga cuma memahami secara dohir. Yang penting Allah punya tangan, tapi tangan Allah, ya wallah alam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah punya tangan. Ada sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya yadullah fawqa aydihim ini bisa ditakwil. Maksudnya kita tidak memahami secara dohir, tetapi kita pahami secara metaforis atau secara majazi. Menurut redaksi bahasa, kalau dikatakan yadullah fawqa aydihim, ini pasti konteksnya tentang kekuasaan. Sehingga takwil semacam ini sebagian ulama menyebut sebagai takwil yang makbul, takwil yang diterima gitu. Karena secara kebahasaan bisa diterima. Dan sikap Muhammadiyah sebenarnya kalau ayat itu bisa dipahami secara literal, tidak harus mentakwil, maka didahulukan makna zahir daripada makna takwil. Makna literal daripada makna metaforis gitu. Tetapi Muhammadiyah di dalam kasus-kasus tertentu ketika mengharuskan takwil, maka takwil yang memiliki argumentasi dari segi redaksi bahasanya juga bisa dipahami, itu diperbolehkan. Ini yang berbeda dengan teman-teman Salafiyah atau Salafi yang cenderung karena pemahamannya sangat literalis, jadi takwil itu
ditolak secara mentah-mentah kan gitu. Sehingga kalau teman-teman salafi memahami yaduwa fawqa aydihim itu tangan itu ya hanya ya tangan, tetapi bagaimana bentuk tangan itu tidak usah ditanyakan kan. Tetapi tidak boleh ditakwil kalau mereka semacam itu. Ya memang ini sering menjadi polemik di kalangan di masyarakat juga, tetapi kalau kita lihat dari HPT kemudian ada kaidahnya juga, sebenarnya Muhammadiyah mendahulukan makna zahir. Tetapi ketika makna zahir itu terpaksa harus ditakwil, maka membolehkan takwil, tetapi takwilnya harus argumentatif, yaitu ada dalil yang menyokong atau mendukungnya. Ketika takwil itu tidak ada qara'in maqbulah di dalam HPT, au bitakwilin taqumu 'alal qara'in al maqbulah, maka tidak bisa diterima. Nanti insyaallah ini kita akan coba bahas secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua selain takwil apa tadi kok saya lupa. Bisa diulangi lagi Pak? Dikasih keywordnya saja. Yang trilogi. Oh iya, ya. Trilogi tauhid gitu. Trilogi tauhid sebenarnya itu dikenalkan di masa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membagi atau mengklasifikasikan tauhid itu menjadi 3. Yang pertama tauhid ar-rububiyah, yaitu ifradullah bi af'alihi, yaitu kita mengesahkan Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Misalnya Allah itu al-khaliq, pencipta. Allah itu ar-razik, pemberi rezeki. Allah itu al-mudabbir, yang mengatur segala alam semesta. Tauhid ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah diyakini juga oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya Muhammad, kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka la yaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Berarti tauhidnya orang musyrik itu juga meyakini tauhid rububiyah di zaman Nabi kan. Yang kedua disebut tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu ifradullah bi af'alil ibad. Kita mengesahkan Allah dengan perbuatan kita, dengan berbagai macam bentuk ibadah. Ya, maksudnya kita sholat, kita puasa, kita berdoa itu hanya ditujukan kepada Allah. Sehingga ketika orang berdoa misalnya kepada kuburan, kepada wali-wali yang sudah meninggal, itu berarti bermasalah pada tauhid uluhiyah kan gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu disebut tauhidul asma wa sifat, tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam pandangan salafi yang ini nanti berbeda dengan HPT. HPT ini nanti di kajian berikutnya ya. Itu sebenarnya cenderungnya lebih pada cenderung Asy'ariyah. Tetapi apakah disebut Asy'ariyah penuh? Tidak, karena tarjih juga melakukan ijtihad atau ada hal-hal yang tidak sama dengan Asy'ariyah kan itu. Ya saya kembali tadi tauhid asma wa sifat. Bagaimana salafiyah memahami, yaitu menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Quran dan Sunnah. Nanti ada min ghairi tahrif, tidak ditahrif, min ghairi takyif, tidak ditanyakan bagaimana, min ghairi ta'til, tidak ditiadakan dan sebagainya. Itu banyak itu yang mereka pahami. Misalnya tadi al-wajibul wujud, dalam pandangan salafiyah HPT menetapkan sifat Allah itu wajibul wujud, Allah pasti ada. Ini dalam pandangan salafiyah ini bermasalah, tidak boleh. Allah itu tidak memiliki sifat wajib wujud, tidak memiliki sifat wujud. Kenapa? Karena wujud itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kita hanya boleh menetapkan sifat dan nama Allah dari Al-Quran. Sehingga kata salafiyah, kita bisa katakan Allahu maujud, Allah itu ada, tetapi min babil ikhbar, hanya bentuk informasi, tapi bukan menetapkan Allah itu memiliki sifat wujud. Tapi kalau tarjih memahami, meskipun wujud ini tidak disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi melalui istimbat akli, kesimpulan akal ini berdasarkan nas
Tidak secara mantuk, tapi mafhum pemahaman nas, bahwasanya Allah itu ya pasti memiliki sifat apa wujud. Karena tidak mungkin kita meyakini Allah kalau Allah tidak wujud, kan itu. Itu sebenarnya perdebatan teologis saja dan sangat filosofis gitu. Hanya saja apa di sini memang Muhammadiyah lebih cenderung kepada Asy'ariyah daripada apa Salafiyah. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini yang tadi saya sampaikan, yang Bapak juga apa mencatat tentang tauhid yang disebutkan di dalam HPT. Tadi kan redaksinya kan al-ahadu fi uluhiyati. Allah itu tauhidnya dalam uluhiyah. Wa sifatihi dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya. Ini klasifikasi tauhid sebenarnya berdasarkan Asy'ari atau madhab Asy'ariyah, bukan madhab Salafi kan itu. Tetapi di sini Muhammadiyah melakukan modifikasi. Kalau di dalam akidah Asy'ariyah, tauhidnya itu yang pertama tauhid fi dzat. Tauhid pada zat Allah. Bahwasanya zat Allah itu tidak terdiri dari berbagai macam komponen. Kalau manusia itu komponennya kan banyak, ada air, ada macam-macam lah itu. Tapi kalau zat Allah itu ya satu kan. Dan tidak terbilang. Kemudian dalam sifatnya dan af'alnya. Jadi yang tauhid fi dzat itu dirubah oleh Muhammadiyah dengan tauhid fi uluhiyah. Dan sebenarnya di sini memiliki kesamaan dengan Asy'ariyah. Meskipun dalam Muhammadiyah akidahnya itu juga sebagaimana fikihnya juga tidak mengikuti mazhab teologi tertentu, tetapi merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kesimpulannya bisa kita lihat sebenarnya lebih sama dengan apa Asy'ariyah. Nah, itu. Ya, sehingga sebenarnya Asy'ariyah itu ada trilogi tauhid, Salafiyah juga punya trilogi tauhid. Kalau Salafiyah tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Kalau di Asy'ariyah tauhid fi dzat, tauhid fi sifat, tauhid fil af'al. Hanya saja yang lebih populer karena dai-dai Salafi yang lebih gencar di medsos maupun dalam dakwah, yang lebih populer yaitu klasifikasi tauhid dalam pandangan Salafi atau yang dikenalkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma was sifat gitu. Nah, bagaimana sikap Muhammadiyah? Ya kalau kita lihat di HPT maka trilogi tauhid itu tidak ada sebenarnya. Tetapi kalau kita katakan apakah trilogi tauhid ini dibid'ahkan atau bid'ah? Ya, sebagaimana beberapa orang ataupun ya, mohon maaf mungkin juga ulama juga yang terlalu fanatik terhadap Asy'ariyah mengarang berbagai macam karangan tentang bid'atut taksim at-tauhid as-tsulasi. Bid'ahnya pembagian tauhid menjadi 3 atau trilogi. Kalau kita sebenarnya di Muhammadiyah tidak membid'ahkan gitu. Tidak membid'ahkan, dan itu kan hanya model epistemologi ilmu, yaitu metodologi bagaimana kita memahami tauhid saja. Dan metodologi keilmuan yang dibangun atau sebuah teori itu kan sebenarnya tidak harus kita imani kan itu. Tetapi kan esensinya manusia itu meyakini adan ketauhidan, itu esensi yang mutlak. Tapi cara atau bagaimana metodologi yang ditetapkan itu bisa jadi wilayah ijtihadiyah. Sehingga seorang muslim yang tidak mengenal trilogi tauhid baik versi Asy'ariyah maupun versi Salafi itu sebenarnya tidak masalah selama yang penting dia memiliki ketauhidan. Nah, hanya saja dibuat klasifikasi ini kan untuk memudahkan untuk mengkaji sesuatu secara sistematis dan filosofis kan. Itu saja sebenarnya. Hanya saja karena mungkin ada kelompok-kelompok yang sangat fanatik terhadap apa yang ia yakini sehingga seolah-olah trilogi tauhid ini harus diterima mentah-mentah. Tetapi secara umum pandangan kita di Muhammadiyah, kita tidak membid'ahkan, tetapi juga tidak mengatakan bahwasanya pembagian trilogi tauhid itu sudah menjadi putusan resmi Muhammadiyah sehingga kita dakwahkan, ya tidak. Ya meskipun saya contoh saja, saya kadang ngomong trilogi tauhid, tetapi saya tidak nisbahkan bahwasanya ini adalah pendapat Muhammadiyah. Hanya saja sebagai metodologi bagaimana kita melihat tauhid versi ya mungkin versi Ibnu Taimiyah sih, itu saja kan. Itu mungkin sikap yang perlu untuk kita sikapi secara bijak kan, sehingga kita tidak terjebak
kepada kelompok baik Asy'ariyah maupun Salafiyah, karena intinya Muhammadiyah itu ya sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah, dan dalam masalah fikih, kemudian masalah akidah dan masalah tasawuf itu tidak berafiliasi kepada madhab apapun gitu. Tetapi juga Muhammadiyah menggunakan rumusan-rumusan atau hasil-hasil pengkajian baik lintas madhab maupun dalam teologi Salafiyah, Asy'ariyah sebagai bahan selama kajian mereka sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dalam manhaj tarjih kita. Ya kurang lebihnya itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Monggo Pak Bu, monggo. Ya, yang pertama Ustaz mau tanya, yang pertama mungkin ini tentang tadi zat Allah itu ya. Kalau kita sebagai seorang guru ngajar anak-anak ya yang kecil itu biasanya anak-anak itu suka bertanya tentang zat Allah. Nah, bagaimana cara kita mengalihkan ya dengan usia mereka? Mungkin ada yang punya siswa di TK atau anak TK, anak SD yang kelas bawah seperti itu. Nah, itu bagaimana cara menjawab yang benar gitu ya. Yang kedua, ini saya pernah mendengar sendiri itu ada teman itu yang menjelaskan ke anak-anak. Begini, jadi Nabi Adam dulu itu hidup dengan dinosaurus katanya. Saya juga pertama kaget diberitahu sama anak-anak itu. Iya tahu Ustazah. Memang Nabi Adam dulu hidup dengan dinosaurus. Akhirnya saya tanyakan, kok bisa jenengan ini menjelaskan seperti itu? Ya iya kan ada fosilnya gitu. Nah, tapi hidupnya bareng yang tidak kan kita tidak tahu. Nah, sebenarnya ini gimana cara menjelaskan, karena mungkin anak-anak itu hafal sekali yang namanya T-Rex dan sebagainya. Mereka akhirnya bertanya-tanya itu binatang yang mungkin dulu sekali hidupnya. Nah, itu apakah memang benar hidup bareng dengan Nabi Adam atau bagaimana? Gitu aja Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan dari Bu Ida ya, menarik tentang tadi ya. Ketika kita bicara kepada anak-anak tentang eksistensi Allah, itu memang dalam usia-usia segitu biasanya lebih menarik untuk berbicara pada zatnya daripada sifatnya kan. Sehingga lebih penasaran bahwasanya Allah itu nanti muncul visualisasi ya. Tergantung visualisasinya. Allah itu kalau anaknya suka nonton games ya mungkin kayak robot yang memiliki kekuatan yang luar biasa kan gitu, punya imajinasi sesuai dengan apa yang ia tonton kan itu. Ya, bagaimana merespon kita? Ya, secara umum kaidah dasarnya ketika ada yang menanyakan tentang hakikat zat Allah itu ya dipalingkan pada sifatnya. Gitu. Dipalingkan kepada sifatnya itu dijelaskan pada sifatnya. Allah itu pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi itu tidak mungkin eksis dengan sendirinya. Pasti ada zat yang menyebabkan eksistensinya. Kemudian berbicara tentang kekuasaan Allah yang semuanya ini adalah sifat-sifat Allah. Ya kaidah dasarnya bagaimana memalingkan dari zat itu kepada sifat kan gitu. Ya, sehingga kalau kita lihat pada hadis, meskipun hadis ini ada yang melemahkan, tetapi kalau kajian di beberapa ulama Muhammadiyah, hadis ini bisa diterima kan gitu. Misalnya HPT juga menyebutkan misalnya hadis tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan engkau berpikir pada zat atau esensi zat Allah itu bagaimana. Ini kaidahnya ya, yang mana ya kita misalnya masih yang sudah orang dewasa itu kan terkadang juga muncul membayangkan tentang sesuatu bagaimana zat Allah. Kemudian ketika kita bicara tentang sifat juga muncul, mungkinkah Allah itu menciptakan zat yang lain, yang zat lain itu lebih superpower daripada zatnya. Dan secara sifat umum itu mungkin kan itu. Mungkin, tetapi Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang mengurangi sifat kamaliyah atau sifat kesempurnaan. Itu
Itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Tetapi apakah Allah tidak mungkin? Ya mungkin. Apakah Allah tidak mampu? Ya mampu. Itu hal-hal yang sering terlintas di dalam apa? Di dalam pikiran kita. Ya mungkin singkatnya ketika kita interaksi dengan anak-anak yang mungkin belum bisa diajak berpikir secara rasional, kemudian sebagaimana yang kita sudah yang dewasa itu, ya tetap sejauh mana kita memalingkan. Jangan berbicara pada zat tetapi pada sifat-sifat Allah dan ciptaan-ciptaan Allah yang semuanya itu menunjukkan pada eksistensi Allah itu. Kemudian yang kedua tentang bahwasanya dinosaurus itu diyakini sebagai hewan yang dulu luar biasa besarnya, kemudian ditemukan fosilnya, dan juga ada cerita tadi bahwasanya dinosaurus itu hidup di zaman Nabi Adam kan. Itu kalau anak yang bertanya juga repot juga. Tetapi kalau kita orang dewasa sebenarnya simpel kan, kita kaji bukti ilmiahnya mana kan. Selama belum ditemukan bukti ilmiah, ya tentu kesimpulannya ya salah kan itu. Hanya saja ketika kita menjelaskan kepada anak-anak ya semacam itu, ya sebenarnya kan dinosaurus itu kayak teori yang berkembang di barat. Teori yang berkembang di barat. Kemudian sosok Nabi Adam ini secara umum ya meskipun Nabi Adam itu sosok yang diyakini oleh 3 agama besar ya, baik Judaism, agama Yahudi, kemudian Christianity, Kristen, dan juga Islam. Kalau Judaism yang merujuk kepada Taurat, kemudian kalau Christianity ya kepada Bible, baik Taurat maupun Perjanjian Baru kan, karena Old Testament Perjanjian Lama, kemudian New Testament itu juga diyakini. Kalau Islam merujuk pada Al-Qur'an ya, secara data pun juga saya kebetulan juga pernah dulu sangat menekuni perbandingan agama, jadi Bible itu Old Testament, New Testament itu sangat hafal. Tapi saya belum juga menemukan sebuah kajian misalnya dari perspektif Judaism atau perspektif Christianity atau Kristen yang memunculkan teori bahwasanya Nabi Adam itu hidup dengan dinosaurus. Itu juga belum menemukan. Kalau di Islam kalau kajiannya dari sumber-sumber data teks baik Quran dan Sunnah, ya belum ada indikasi dinosaurus itu hidup di zaman Nabi Adam. Dan juga dinosaurus itu sebenarnya fiksi atau real kan juga itu masih menjadi perdebatan ilmiah. Ya meskipun banyak diklaim ditemukan fosil-fosil bahwasanya dinosaurus itu makhluk yang besar kemudian tiba-tiba punah, makhluk yang kuat kemudian tiba-tiba punah. Itu kan orang mengklaim secara ilmiah kemudian memberikan bukti itu juga sah-sah saja. Tetapi kan namanya ilmu pengetahuan tetap berkembang, dan ilmu pengetahuan itu ada yang diterima secara absolut, ada juga yang masih debatable. Kalau saya melihatnya, saya bukan ahli di situ, tapi dinosaurus ini selama ini yang masih debatable, masih diperdebatkan kan itu. Meskipun teori-teori dan ilmuwan yang mendukung juga memberikan bukti fosil-fosil, tapi kan itu kan masih spekulatif juga. Ya mungkin itu Bu ya, kurang lebihnya, mohon maaf. Waalaikumsalam ya Ustadz. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Astrohin Norik Cangaan. Terima kasih yang sebenar-benarnya, sebesar-besarnya. Saya sangat menarik kajian hari ini. Karena apa? Di dalam kajian itu sangat-sangat berbicara tentang Wallahu mawjudun qadim mubaqi mukhalifatul lil haqqi bil itlaqi. Ya, ini akidatul awam. Ya. Nah, ini sangat tertarik saya karena apa? Di sini ini panjenengan ngaturakan beberapa hal tadi kan universal. Sehingga
memang betul yang dikatakan Ibu tadi. Ketika ada anak-anak tanya tentang maujudnya Allah, wujudnya Allah. Ini kadang-kadang anak jelas pandangannya kan wujudnya Allah bagaimana kan gitu ya Ustadz ya. Terus kodimnya Allah bagaimana? Kalau karena anak kecil, mungkin ini belum pelajaran anak kecil, tapi zaman sekarang itu memang zaman berbeda dengan zaman yang 70 tahun yang lainnya. Oleh karena itu pertanyaan saya ya Ustadz, di dalam sifat wajibnya Allah, maujudun qadimun baqi. Ini kalau di dalam HPT itu sama enggak dengan aqaid ya? Contoh di dalam aqaid itu ada sifat wujud ono, qidam artinya dingin, al-awwal kata Ustadz tadi. Sama. Baqo langgeng tetap kekal selama-lamanya. Mukhalafatul hawadis ora podo karo makhluk. Ini memang sangat-sangat di dalam HPT dengan aqaid Asy'ariyah ini sama enggak ya? Tolong dijelaskan sehingga saya memahami itu semua Pak Ustadz. Saya kira kalau di dalam aqaid itu ada sifat-sifatnya Allah ada 20. Kalau di dalam HPT itu sama enggak? Terima kasih. Ya. Ini terima kasih ya atas pertanyaannya Ustadz siapa Asroki Norek yang sangat menarik tadi dengan mengutip Naldom Aqidatul Awam, sebuah naldom dalam bentuk bait atau syairan yang sangat populer di kalangan masyarakat gitu, yang mana mencoba melihat tentang rumusan iman kepada Allah dalam sifat-sifat Allah yang ada di dalam HPT maupun di dalam Asy'ariyahan itu, dalam akidah Asy'ariyah. Ya, saya sebenarnya sudah ada slide-nya, tapi karena saya melihat topik ini tadi debatable, saya membaginya menjadi dua. Yang kajian yang kali ini itu sebenarnya masih kita mencoba memahami dulu teks dari HPT. Saya belum menempuh kajian secara komparatif, dan insya Allah kajian komparatifnya dengan pendekatan perbandingan mazhab Asy'ari kemudian Salafi itu insya Allah minggu depan. Tetapi untuk memberikan gambaran secara singkat ya tentang kalau kita tadi kan temukan sifat 13 wajib bagi Allah. Sebenarnya sifat 13 wajib bagi Allah yang ditemukan di dalam HPT itu sama dengan di dalam Asy'ari, sebagaimana juga di Aqidatul Awam. Ini yang saya bawa juga. Hanya saja HPT meskipun sebenarnya sama, 13 itu sama, kemudian sifat JS itu sama, tetapi HPT tetap melakukan modifikasi kan itu. Misalnya al-ahad fi uluhiyah, wahdaniyah fi uluhiyah itu enggak ada di dalam Asy'ari. Yang ada wahdaniyah fi dzat, kemudian wasifati wa af'ali itu memang sama. Berarti intinya tarjih melakukan sedikit modifikasi. Kemudian mukhalafatul lil hawadis. Kalau di sini wala yusbihu syai'un minal kainat. Tidak menggunakan hawadis, tapi menggunakan kainat. Tapi intinya sama, substansinya sama. Sehingga dalam kajian saya 13 sifat wajib bagi Allah yang ada di dalam Asy'ari itu juga masih ditetapkan di dalam HPT, dan kemungkinan besar tahun ini kan dirumuskan tahun 1929 itu bacaan ulama-ulama Muhammadiyah ya masih pada buku-buku Asy'ariyah. Hanya saja Muhammadiyah ini kan kepada Quran dan Sunnah, tidak hanya mengikuti rumusan yang sudah paten, tetapi mencoba melihat rumusan-rumusan itu apakah sesuai dengan jiwa Quran dan Sunnah, sebagaimana pendekatan fikih yang dilakukan di Muhammadiyah. Kemudian 13 sifat itu kan memang di era Al-Imam Hasan Al-Asy'ari itu baru 13 sifat. Kemudian berkembang sampai muncul As-Sanusi itu punya buku Ummul Barohin. Di Ummul Barohin itu Imam Sanusi, yaitu yang hidup pada abad 9 Hijriah, itu memunculkan sifat yang disebut sebagai
sifat maknawiyah. Kalau tadi kan 13 tadi kan sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 sifat. Itu yang pertama sifat nafsiyah atau sifat dzatiyah yaitu wajib berwujud tadi. Kemudian sifat salbiyah yaitu qidam, baqa, al-mukhalafah lil hawadis, kemudian al-qiyam bin nafsi, kemudian wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani ini kan ada 7 itu, yaitu kudrah, iradah, al-ilm, al-haya, as-sama, al-basar, kemudian al-kalam. Kalau terobosan Imam Sanusi itu hanya memberikan ta'aluk pada sifat ma'ani tadi. Berarti kalau Allah itu sifatnya kudrah, berarti isim fa'ilnya qadir. Berarti tinggal kaunuh qadiron. Kalau Allah itu apa tadi al-ilm sifatnya, berarti tinggal dikatakan kaunuhu aliman. Dan sebenarnya sifat maknawiyah ini hanya memberikan sedikit pendetailan saja. Tapi substansi sifat maknawiyah itu sebenarnya sudah terkandung pada sifatul ma'ani yang 13. Sehingga HPT tidak menyebutkan tidak menyebutkan 20, mohon maaf, tetapi hanya menyebutkan 13 kan. Meskipun HPT sebenarnya juga tadi kadang menyebut misalnya alim, terkadang al-ilm, itu kan belum tidak dispesifikasikan sebagaimana dalam Asy'ariyah kan gitu. Kalau sifatul ma'ani berarti kan al-ilm saja. Nah, kalau sifat maknawiyah kaunuhu aliman gitu. Ya silakan. Ya Ustadz, ya alhamdulillah, terima kasih. Saya memahami itu semua, insya Allah panjenengan sampai luar biasa. Di dalam modifikasi HPT, mukhalifatul hawadisi diganti apa ya Ustadz? Kalau mukhalafatul lil hawadis itu diganti wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Itu sebenarnya kan hampir sama ya Ustadz ya. Intinya sama kan, cumanya gini, kalau di Asy'ariyah kan mukhalafatul hawadis. Ya sebentar. Mukhalafatul hawadis itu yang melakukan mukhalafah siapa? Itu yang melakukan Allah, bukan kaun gitu. Bedanya betul. Apa kan gitu? Bedanya apa kalau kaun dengan Allah? Kalau dalam pentakbiran Asy'ariyah, kalau Allah yang melakukan mukhalafah itu jelas kaunnya tidak mungkin bisa berupaya untuk menyerupai kan. Berarti takbir dengan itu ya kalau dalam istilah kitab itu lebih ablak, lebih balik daripada kalau HPT itu kan yang kaunnya berusaha untuk menyerupai Allah. Ya sebenarnya perdebatan itulah, dan itu tapi intinya ya substansinya sama gitu. Insya Allah dengan Asy'ariyah sama ya. Takwilannya hampir sama itu karena yang jelas mukhalafatul hawadisi bimakna berbeda dengan makhluk kan gitu. Insya Allah makanya kan di situ waqaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bikulli syai'. Saya kira di dalam HPT itu sendiri yakin dan meyakini 13 item ya, sampai yuk kalam. Ya kan mulai dari qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilm, hayat, sama, basar, kalam. Padahal kalau di dalam Asy'ariyah kaunuhu qadiran, bahwa Allah itu zat kang maha nguasani, kaunuhu muridan, zat kang maha ngersakake, kaunuhu aliman. Jadi dalam tarjah di dalam nyuwun sewu di dalam HPT itu hanya 13 itu ya Ustadz ya. Oh ya, terima kasih. Terus wajah izun bi fadli wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'li. Di dalam orang mukallaf itu sendiri, di dalam Asy'ariyah kan wajib ngaweruhi, memahami, wajib nggih, karena wajib itu sifat yang tidak boleh ditinggalkan. Di dalam Asy'ariyah itu kan diterangkan juga, padahal kita juga merujuk Asy'ariyah. Makanya wajib sifat Rasul ada 4, yaitu sidik yang panjenengan sebut tadi, artinya teman Allah itu tidak goroh, amanah, artinya maha betul-betul beliau itu amanah. Ya, panjenengan tadi sudah nyinggung, semua itu adalah faham Asy'ariyah. Berarti sama nggih? Oke. Terus tadi panjenengan nyebut tentang sifat wal mustahillu dziddu kulli wajibin fafat li khamsi bi hukmin wajibin. Jadi sifat muhali Allah Ta'ala kang 20 itu tegese adam, tegese ora ono lawane wujud. Hudus tegese anyar
lawane kidam. Fana tegese rusak lawane bako, Allah itu kekal selama-lamanya. Sama ya? Nggih. Nah, terima kasih ya Ustadz penjelasan panjenengan. Ya. Ya, ini menarik ya. Misalnya tadi juga misalnya HPT bicara tentang sifat jaiz. Kalau HPT cuma menyebutnya yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Sebenarnya redaksinya semacam itu. Dan tidak, misalnya HPT tidak bilang kayak Aqidatul Awam tadi, wajah izun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Itu tidak. Kalau Aqidatul Awam itu kan rumusannya sudah jelas. Nah, bagaimana kok saya bisa mengidentifikasi? Saya mencoba melihat dalil-dalilnya, saya komparasikan dengan beberapa kitab Asy'ariyah. Ya memang sama gitu. Sehingga saya bisa menyimpulkan, meskipun kalau redaksi yang eksplisit di dalam HPT, apakah HPT menyebut sifat jaiz? Ya tidak. Tetapi kalau kita lihat dari dalil yang disampaikan, dalil dan redaksi yang disampaikan itu sebenarnya sama dengan Asy'ariyah. Sehingga tahun 1929 itu secara umum buku-buku yang dibaca oleh ulama-ulama Muhammadiyah di era awal itu ya sama dengan buku-buku Asy'ariyah yang berkembang sekarang ini kan itu. Sehingga itu yang dijadikan acuan. Adapun buku-buku dari Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana yang dikembangkan di Saudi itu kan ketika bangunan keilmuan Saudi sudah mapan di era-era akhir ini kan, setelah pasca ditemukan petrol di Saudi kan. Tetapi sebelumnya, sebelum Saudi bisa membangun Universitas Madinah, kemudian Jami'ah Ummul Qura dan sebagainya, itu kan keilmuan kan belum begitu mapan, dan buku-buku ulama Saudi juga belum banyak tersebar di berbagai macam belahan. Nah, kenapa kok sekarang mulai tergeser dan itu yang mulai mendominasi ya karena tidak lepas dari kekuatan Saudi secara finansial, secara literatur mereka bisa menyebarkan literatur mereka di berbagai macam belahan Islam kan itu. Sehingga mungkin di Muhammadiyah sendiri juga ya memang Muhammadiyah tidak kaku ya, karena Muhammadiyah yang sifatnya tadi tidak berafiliasi kepada satu madzhab tertentu, sehingga keilmuan itu bisa berkembang dan tidak statis, dan rumusan akidah pun juga bisa berkembang kan gitu. Karena keilmuan di dalam Muhammadiyah itu selalu dinamis, dan pendekatannya dan juga mulai pendekatan Burhani, kemudian Bayani, Irfani itu ya sangat kontekstual dan berkembang ya. Ya mungkin itu ya, nanti kurang lebihnya kita kembangkan di 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan yang ikut kajian kita ini masih bisa tetap mengikuti sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, dan insya Allah ke depan pendekatan kita lebih pada pendekatan komparatif, jadi membandingkan rumusan akidah di dalam HPT kita dengan Asy'ariyah dan juga Salafi, dan posisi Muhammadiyah di mana? Apakah ada kecenderungan ke Asy'ariyah atau Salafi kan itu? Itu mungkin perlu untuk dijawab, atau mungkin independen kan, itu untuk dijawab pada pertemuan berikutnya ya. Kurang lebihnya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Malam ini saya kira diskusi kita cukup matang gitu, dan mudah-mudahan tetap konsisten, dan kita berupaya untuk mendalami dan mengembangkan ilmu di dalam Muhammadiyah melalui kajian ketarjihan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.